Kami dari Badan Pekerja Harian Majelis Jemaat GKI Kesetamenten mengucapkan Selamat Hari Natal 25 Desember tahun 2020 dan menyongsong tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus memberkati. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolongan-Mu dalam hidupku, bagaikan jalannya samudra. Ya. Salam, tidak terasa tahun 2020 telah tiba di penghujung. Kita sebentar lagi memasuki tahun yang baru, yaitu tahun 2021. Kita sudah merayakan Natal dengan sukacita, kita bersyukur penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini telah kita alami. Sehingga patutlah kita menutup tahun ini dengan memuji dan memuliakan nama Tuhan. Baik Bapak Ibu sidang Jemaat, kami sampaikan penegasan Warta Jemaat sebagai berikut. Informasi terkait ibadah di gedung Gereja Eka Sinta. Yang pertama, ibadah hari Minggu. Ibadah hari Minggu di gedung gereja telah dibuka dengan menerapkan protokol kesehatan. Ibadah Minggu di gereja akan dilakukan 2 kali. Jam ibadah yakni pukul 8 waktu Indonesia Barat dan pukul 16 waktu Indonesia Barat. Dan maksimal kehadiran warga jemaat setiap kali ibadah hari Minggu adalah 80 orang dan dengan tidak membawa anak-anak. Yang kedua, ibadah tutup tahun. Ibadah tutup tahun dilaksanakan di gedung gereja dan juga secara online, dan pada kebaktian tutup tahun dilayani perjamuan kudus. Berikut ini jadwal untuk ibadah tutup tahun. Yang pertama, pada pukul 15 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Yulentina STH. Yang kedua, pada pukul 16.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry STH. Dan yang ketiga, pada pukul 18 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Dewina Pitarung STH. Dan silakan mendaftarkan diri untuk mengikuti ibadah tersebut, dan untuk petugas ibadah yang mendampingi pendeta sebagaimana yang tertera pada Warta Jemaat. Selamat mempersiapkan diri untuk bertugas dan melayani. Dan yang ketiga, ibadah tahun baru. Ibadah tahun baru pada tanggal 1 Januari tahun 2021 dilaksanakan 2 kali jam ibadah, yaitu pada pukul 6.30 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Henry STH, dan pada pukul 9 waktu Indonesia Barat dilayani oleh Pendeta Mita Dona MTH. Selanjutnya, hotline pendaftaran kehadiran untuk seluruh jenis dan jam kebaktian. Untuk menyesuaikan kehadiran warga jemaat dengan protokol kesehatan yang ditetapkan, maka diharapkan warga jemaat untuk menyampaikan rencana kehadirannya melalui pesan singkat ke nomor hotline yang tertulis pada layar dan juga di Warta Jemaat. Rencana kehadiran dapat diinformasikan setiap hari Senin sampai dengan hari Sabtu sebelum jadwal ibadah minggu yang akan diikuti. Selanjutnya, dalam rangka mendukung pelayanan, maka persembahan anggota jemaat dapat diberikan sebagai berikut. Yang pertama, kantong biru untuk diakonia. Yang kedua, kantong merah untuk
kas belanja rutin. Yang ketiga, kantong ungu untuk hari besar gerejawi. Yang keempat, kantong pembangunan untuk belanja pembangunan. Bagi yang sudah mulai beribadah di gedung gereja dapat menyampaikan persembahan sebagaimana yang diatur oleh petugas atau pelayan kebaktian. Dan bagi yang masih beribadah mandiri secara online, persembahan dapat diserahkan ke kantor majelis atau ditransfer sebagaimana nomor yang tertera pada tayangan ibadah online, dan bukti transfer dapat dikonfirmasikan ke Bendahara Majelis Jemaat GKE Eka Sinta Menteng melalui WhatsApp sebagai bahan laporan. Dan bagi Bapak Ibu yang memerlukan pelayanan gereja, silakan menghubungi BPH Majelis Jemaat GKE Eka Sinta Menteng. Kantor majelis buka setiap hari Selasa sampai dengan hari Sabtu pukul 9 waktu Indonesia Barat sampai dengan pukul 13 waktu Indonesia Barat. Yang terakhir, mewakili penetua diakon yang bertugas dan seluruh sidang jemaat yang mengikuti ibadah minggu di gedung gereja ini, menyampaikan terima kasih kepada Bapak Pendeta Henry STH atas pelayanan dan penyampaian firman Tuhan hari ini bagi kita. Demikian warta Jumat pada hari ini. Kami mengucapkan salam sehat, tetap taat protokol kesehatan dari pemerintah, dan terus berdoa kepada Tuhan agar pandemi ini cepat berlalu dan benar-benar tuntas dari negara kita. Selamat mempersiapkan diri memasuki suasana ibadah. Salam. Salam. Tiada kata yang dapat dituturkan untuk menggambarkan ucapan syukur kita semua karena penyertaan Tuhan sepanjang tahun ini. Banyak peristiwa yang terjadi, baik suka maupun duka, tapi dalam semua peristiwa itu, Tuhan selalu bersama kita. Tahun ini kita dihadapkan dengan peristiwa pandemi COVID-19. Pengharapan kita bahwa semua hal yang menakutkan dan berbagai peristiwa yang telah terjadi, semua pasti berlalu, dan kita menyongsong tahun yang baru dengan pertolongan Tuhan kita akan diberkati. Mari kita mempersiapkan diri kita, menaikkan syukur kita kepada Tuhan serta berdoa. Ibadah tutup tahun ini disertai juga dengan pelayanan perjamuan kudus. Kiranya kita beroleh kekuatan memasuki tahun yang baru. Karena itu dengan segenap sukacita kita berdiri dan memuji nama Tuhan dengan menyanyi dari nyanyian rohani. Kini tiba saatnya kita untuk berpisah.
kita menerima potum dan salam. Pertolongan kepada kita adalah dalam nama Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus menyertai kamu. Amin. Jemaat dipersilakan untuk duduk kembali. Jemaat memuji Tuhan dari nyanyian rohani, Yesus sungguh berarti.
pengakuan dosa, dan berita anugerah. Suka duka telah banyak kita alami sepanjang tahun ini. Kita menyadari bahwa kita sering melakukan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Karena itu baiklah kita mengaku dosa kita di hadapan Tuhan serta memohon pengampunannya. Mari kita berdoa. Allah Bapa Sorgawi, yang kami puji dan sembah di dalam Tuhan Yesus Kristus. Pada saat ini kami sidang jemaat-Mu, datang ke hadapan tahta-Mu yang kudus, seraya mengangkat pujian dan terima kasih kami atas penyertaan berkat dan tuntunan-Mu ya Allah di dalam kehidupan kami sidang jemaat-Mu. Kami sidang jemaat-Mu memohon pengasihan-Mu ya Bapa di sorga. Ampunilah segala dosa dan salah kami yang sering kami perbuat yang tidak berkenan di hadapan-Mu. Suci kuduskanlah tubuh, jiwa, dan roh kami, supaya kami boleh berkenan ada di hadapan-Mu, untuk menerima berita anugerah-Mu dan firman-Mu. Biarlah firman-Mu yang akan kami dengar, tinggal diam dalam hati dan pikiran kami, serta oleh kuasa Roh Kudus yang datang daripada-Mu, mampukanlah kami untuk melakukannya di dalam kehidupan kami masing-masing. Terima kasih Bapa di sorga, inilah doa permohonan kami, yang kami minta dalam putra tunggal-Mu, Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Ya Tuhan, kasihanilah kami. Saya undang sidang jemaat untuk berdiri, kita menerima berita anugerah. Saudara-saudara, jika kita berbuat dosa, kita mempunyai seorang pengantara pada Bapa, yaitu Yesus Kristus, dan bukan dosa kita saja, tetapi juga dosa seluruh dunia. Percayalah kepada Injil ini dan hiduplah dalam damai sejahtera. Amin. Silakan duduk kembali. Pembacaan Alkitab. Marilah kita mendengarkan firman Allah dalam kitab 1 Raja-Raja pasal 3 ayat 5 sampai 14. Demikian firman Tuhan. Doa Salomo memohon hikmat. Di Gibeon itu Tuhan menampakkan diri kepada Salomo dalam mimpi pada waktu malam. Berfirmanlah Allah, mintalah apa yang hendak kuberikan kepadamu. Lalu Salomo berkata, Engkaulah yang telah menunjukkan kasih setiamu yang besar kepada hamba-Mu Daud, ayahku, sebab ia hidup di hadapan-Mu dengan setia, benar dan jujur terhadap Engkau, dan Engkau telah menjamin kepadanya kasih setia yang besar itu dengan memberikan kepadanya seorang anak yang duduk di tahtanya seperti pada hari ini. Maka sekarang, ya Tuhan Allahku, Engkaulah yang mengangkat hamba-Mu ini menjadi raja menggantikan Daud ayahku, sekalipun aku masih sangat muda dan belum berpengalaman. Demikianlah hamba-Mu ini berada di tengah-tengah umat-Mu yang Kau pilih, suatu umat yang besar yang tidak terhitung dan tidak terkira banyaknya. Maka berikanlah kepada hamba-Mu ini hati yang paham menimbang perkara, untuk menghakimi umat-Mu dengan dapat membedakan antara yang baik dan yang jahat. Sebab siapakah yang sanggup menghakimi umat-Mu yang sangat besar ini? Lalu adalah baik di mata Tuhan bahwa Salomo meminta hal yang demikian. Jadi berfirmanlah Allah kepadanya, oleh karena engkau telah meminta hal yang demikian dan tidak meminta umur panjang atau kekayaan atau nyawa musuhmu, melainkan pengertian untuk memutuskan hukum, maka sesungguhnya aku melakukan sesuai dengan permintaanmu itu,
Sesungguhnya aku memberikan kepadamu hati yang penuh hikmat dan pengertian, sehingga sebelum engkau tidak ada seorang pun seperti engkau, dan sesudah engkau takkan bangkit seorang pun seperti engkau. Dan juga apa yang tidak kau minta, aku berikan kepadamu, baik kekayaan maupun kemuliaan, sehingga sepanjang umurmu takkan ada seorang pun seperti engkau di antara raja-raja. Dan jika engkau hidup menurut jalan yang kutunjukkan, dan tetap mengikuti segala ketetapan dan perintahku, sama seperti ayahmu Daud, maka aku akan memperpanjang umurmu. Demikian pembacaan Alkitab. Yang berbahagia ialah mereka yang mendengarkan firman Allah dan memeliharanya. Amin. Sidang jemaat yang dikasihi oleh Tuhan, sebelum kita mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang disampaikan oleh Bapak Pendeta Henry STH, kita saksikan puji-pujian dari anak asrama GKE Eka Sinta. Engkaulah
Baiklah Bapak, Ibu, dan Saudara, tibalah saatnya bagi kita untuk mendengarkan pemberitaan firman Tuhan yang diambil berdasarkan Almanak Nas Gereja Kalimantan Evangelis untuk hari ini pada saat ibadah tutup tahun ini, yaitu dari Yohanes 8 ayat yang ke-12 sampai yang ke-19. Sebelumnya mari kita satu di dalam doa, kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, di penghujung tahun 2020 ini, demikian besar penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Sungguh nyata bahwa Engkau adalah Allah Immanuel, Allah yang selalu beserta dengan kami. Dan pada saat ini ya Tuhan, tak ada yang mampu kami sampaikan kepadamu selain ucapan syukur yang luar biasa. Karena begitu besar penyertaan-Mu sepanjang tahun ini kepada kami sekalian. Oleh karena itu ya Tuhan, kami senantiasa hendak belajar untuk memuji dan menyembah Tuhan. Bahkan kami ingin belajar melakukan firman Tuhan dan belajar merenungkannya siang dan malam sepanjang hidup kami. Karena begitu besar hikmat yang telah Tuhan karuniakan kepada kami. Terima kasih Bapa, berfirmanlah kepada kami pada saat ini. Urapilah hamba-Mu yang akan berkata-kata menyampaikan firman-Mu. Serta berkatilah sidang jemaat yang mendengarkannya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Salam saudara yang dikasihi oleh Tuhan. Tidak terasa kita sudah sampai di penghujung tahun 2020. Dan ada banyak peristiwa baik besar maupun kecil yang telah kita alami bersama. Bahkan masa-masa suram, masa-masa kekelaman ketika kita harus berjuang melawan pandemi COVID-19. Dan hari ini saya membawa firman Tuhan bagi kita dengan judul Habis gelap terbitlah terang. Mari kita membaca Yohanes pasal yang ke-8 ayat yang ke-12 sampai yang ke-19 yang akan saya baca demikian bagi kita. Yesus adalah terang dunia. Maka Yesus berkata pula kepada orang banyak katanya, Akulah terang dunia, barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup. Kata orang Farisi kepadanya, engkau bersaksi tentang dirimu sendiri, engkau bersaksi tentang dirimu, kesaksianmu tidak benar. Jawab Yesus kepada mereka katanya, biarpun aku bersaksi tentang diriku sendiri, namun kesaksianku itu benar. Sebab aku tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Tetapi kamu tidak tahu dari mana aku datang dan kemana aku pergi. Kamu menghakimi menurut ukuran manusia, aku tidak menghakimi seorang pun. Dan jikalau aku menghakimi, maka penghakimanku itu benar. Sebab aku tidak seorang diri, tetapi aku bersama dengan Dia yang mengutus aku. Dan dalam kitab Tauratmu ada tertulis bahwa kesaksian dua orang adalah sah. Akulah yang bersaksi tentang diriku sendiri, dan juga Bapa yang mengutus aku bersaksi tentang aku. Maka kata mereka kepadanya, di manakah Bapamu? Jawab Yesus, baik aku maupun Bapakku tidak kamu kenal. Jika sekiranya kamu mengenal aku, kamu mengenal juga Bapakku. Demikian firman Tuhan bagi kita. Langit dan bumi akan berlalu, tetapi firman Tuhan tetap untuk selama-lamanya. Salam Bapak, Ibu, dan Saudara yang saya kasihi dalam Tuhan. Hari ini kita sebentar lagi akan menutup tahun 2020 ini. Kita tadi telah mendengar pujian di awal ibadah ini, bahwa tahun yang lama penuh kenangan, dan tahun yang baru kiranya Tuhan semakin memberkati kita. Amin. Bapak, Ibu, dan Saudara, Injil Yohanes yang kita baca hari ini menyatakan kesaksian Yesus yang menyatakan dirinya ia adalah terang yang datang ke dalam dunia yang gelap ini. Terang itu sendiri memiliki beberapa pengertian, Bapak, Ibu, dan Saudara. Yang pertama, terang atau pelita umumnya merujuk kepada seorang guru yang memberi pengajaran, pencerahan kepada murid-muridnya. Dan Yesus adalah
guru yang memberi pengajaran dan menyatakan kebenaran tentang Allah dan manusia. Yang kedua, terang digunakan untuk sebutan nama Allah atau Mesias, sehingga terang dunia. Yesus adalah Mesias yang memenuhi janji-janji Allah itu. Jadi tidak mengherankan jika orang-orang Farisi protes ketika Yesus mengatakan dirinya akulah terang dunia. Karena mereka beranggapan bahwa Yesus mengaku dirinya Allah. Sementara mereka tidak setuju hal itu karena mereka tidak mengerti bahwa memanglah demikian, bahwa Yesus itu adalah Allah. Yang ketiga, terang biasanya menunjuk kepada Tuhan sendiri. Sebagaimana yang dikatakan tadi, terang adalah Tuhan itu sendiri, di mana Tuhan selalu memberikan petunjuk, memberikan arah bagi hidup seseorang, dan juga memberikan perkembangan dan pertumbuhan hidup. Ia menyinari hidup kita dengan terangnya, sehingga hidup kita bisa bertumbuh, bisa berkembang, bahkan bisa bertahan. Kita lihat tanaman. Apabila tanaman berada di tempat yang gelap, ia tidak akan bisa tumbuh, dia tidak akan bisa berkembang, tetapi ia akan layu dan mati. Nah, apa hubungan dari kedua bacaan kita tadi, yaitu tentang doa Salomo memohon hikmat yang kemudian dikabulkan Allah, dengan Yesus yang menyatakan dirinya sebagai terang dunia? Hubungannya adalah bahwa baik terang Allah maupun hikmat yang dari Allah, kedua-duanya adalah sumber bagi kehidupan dan keselamatan kita sebagai anak manusia. Seorang yang hidup tanpa hikmat, ia juga seperti orang yang berjalan dalam gelap, dan apalagi seorang yang hidup tanpa terang. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika Allah menciptakan langit dan bumi yang dapat kita baca dalam Kejadian 1 ayat 3 sampai yang kelima, setelah Allah menciptakan langit dan bumi, maka Allah menciptakan terang. Dan terang itu memungkinkan manusia untuk melihat hidupnya, untuk membuat karya Allah nyata di dalam kehidupannya. Nah, sekarang hari ini dalam ibadah ini kita berada di penghujung tahun 2020, yang saya percaya bahwa tahun 2020 walaupun kita banyak mengalami kegelapan, berbagai macam halangan hambatan dalam hidup kita, jatuh bangun, tetapi saya juga percaya bahwa kita mampu berdiri di tengah badai, sebagaimana pujian yang tadi disampaikan oleh anak-anak kita. Dan itu semua terjadi bukan karena kebaikan kita, bukan karena kesempurnaan hidup kita, tetapi karena semata-mata karena kasih karunia yang datang dari Tuhan. Karena Ia adalah Allah yang Immanuel, Allah yang telah berjanji untuk menyertai kita. Dan sepanjang tahun 2020 penyertaan itu nyata, sehingga kita bisa beribadah pada hari ini. Amin, Bapak Ibu. Nah, Bapak Ibu dan Saudara, sepanjang tahun 2020 juga kita telah melewati suatu pergumulan yang luar biasa, yaitu pandemi global yang bernama pandemi COVID-19. Dan ada banyak orang yang menderita, ada banyak keluarga yang kehilangan anggota keluarganya karena harus terpapar COVID ini, kemudian sakit dan meninggalkan dunia untuk selama-lamanya. Dan semua orang, kita semua berduka karena mereka. Ada banyak juga orang yang kehilangan sumber mata pencahariannya, sumber kehidupannya, kehilangan pekerjaannya. Ada yang bekerja di salah satu perusahaan atau tempat usaha, tetapi usaha itu tidak bisa berkembang karena tidak banyak orang yang membeli atau menggunakan produknya. Akhirnya harus mengurangi karyawan, dan kemudian ada beberapa saudara kita yang harus kehilangan pekerjaannya. Bagi para pemuda dan remaja, bahkan anak-anak kita juga, mereka kehilangan kesempatan untuk bergaul dengan teman sebayanya karena mereka harus belajar dari rumah, mereka harus sekolah dari rumah, berkuliah dari rumah, dan ibadah dari rumah. Tidak ada kesempatan bagi mereka untuk bersosialisasi hampir sepanjang tahun ini. Dan itu tentu menimbulkan dampak secara psikis kepada mereka dan menuntut bahwa sebagai orang tua kita harus
juga mendampingi mereka. Dan sebagai anak kita juga harus belajar firman Tuhan mengenai hal ini, bahwa selalu Tuhan beserta kita. Nah, Bapak Ibu Saudara, hari ini firman Tuhan berkumandang bagi kita, dimulai dengan kata, "Akulah terang dunia. Barang siapa mengikut aku, ia tidak akan berjalan dalam kegelapan, melainkan ia akan mempunyai terang hidup." Ini yang saya katakan, habis gelap terbitlah terang. Ini bukan kita mengagung-agungkan seorang tokoh yang dulu pernah mencetus kata-kata ini, tetapi ini adalah juga tentang sosok Yesus yang mempresentasikan dirinya sebagai terang yang menyinari kehidupan setiap orang yang percaya kepadanya. Karena dia berkata, siapa yang mengikut aku dan percaya kepadaku, ia memiliki terang hidup. Nah, kehadiran Tuhan dalam hidup kita, penyertaannya di dalam hidup kita, ia seperti seorang yang membawa pelita di lorong yang gelap, sehingga orang yang berjalan tidak menabrak batu, tidak kemudian menginjak sesuatu yang tajam sehingga dia mengalami celaka. Di balik awan ada mentari, sehabis hujan ada pelangi yang berseri. Demikian kehadiran Yesus di dalam hidup kita. Bukankah firman Tuhan telah menjadi terang dalam hidup kita? Dan terang itu, Bapak Ibu Saudara, dia adalah sumber pengharapan. Ada seorang profesor yang uji coba. Dia melemparkan tikus dalam suatu bak berisi air. Kemudian dia mematikan semua lampu. Dan beberapa waktu kemudian, beberapa jam, dia menyalakan lampu dan melihat ternyata tikus itu sudah mati. Karena dia tidak mampu berenang dalam gelap. Tetapi dia mencoba lagi. Dia memasukkan tikus yang lain ke dalam bak yang sama. Kemudian dia tidak mematikan lampu dia nyalakan semua. Dan setelah 36 jam dia menengoknya kembali dan tikus itu masih hidup. Karena dia masih melihat benda sekitarnya, melihat terang, dan dia selalu berpikir ada harapan. Nah, Bapak Ibu Saudara, tikus saja butuh terang, butuh pengharapan untuk bisa bertahan hidup, bisa keluar dari situasi yang sulit di dalam perjuangannya, apalagi kita sebagai manusia. Oleh karena itu, marilah kita percaya bahwa terang itu datang dalam hidup kita untuk menolong kita, mengarahkan kita agar hidup kita bisa terus berjalan lurus tanpa terantuk kepada sesuatu yang mencelakakan kita. Kemudian terang itu adalah sumber pengharapan bagi kita. Bapak Ibu Saudara, itulah kabar baik yang mesti selalu kita dengungkan di dalam kehidupan kita. Karena itu saya mau mengajak kita untuk menutup tahun yang baru ini. Mari kita menutup tahun yang lama dengan iman bahwa Yesus sang terang dunia selalu bersama dengan kita. Ia menjadi pelita di tengah kehidupan, lorong kehidupan yang gelap, sehingga kita diarahkan. Kemudian kita menyongsong tahun yang baru yang penuh harapan. Yesaya 8 ayat yang ke-23 berkata bahwa tidak selamanya negeri yang terimpit itu berada dalam kesuraman, tetapi Tuhan akan memberikan kemuliaan kepadanya. Dan kita percaya itu juga berlaku dalam kehidupan kita. Tidak selamanya himpitan ekonomi, krisis, bahkan himpitan dari pandemi, dampak pandemi COVID-19 tidak selamanya membuat hidup kita suram. Tetapi kita percaya karena terang Tuhan ada di dalam hidup kita, kita bisa menuju masa depan yang penuh harapan. Dan kita juga menyongsong tahun yang baru dengan tidak memadamkan terang itu. Bapak, Ibu, dan Saudara, warga jemaat yang saya kasihi dalam Tuhan, biarkan terang itu terus menyala dalam hidup kita. Dan kita mempersembahkan hidup kita untuk melayani Dia. Karena sudah luar biasa penyertaannya bagi kehidupan kita. Dan yang berikutnya, yang keempat, yang terakhir bagi kita. Kita harus menghayati pengalaman hidup kita
pada tahun yang lama, tahun 2020 yang sebentar lagi akan kita lewati, menyambut tahun yang baru dengan hikmat yang datang dari Tuhan. Sebagaimana yang Salomo lakukan, ia tidak meminta hormat, kemuliaan, umur panjang, tetapi ia meminta hikmat, agar dengan hikmat itu ia bisa hidup, dia bisa memimpin. Kiranya kita juga memohon itu pada hari ini kepada Tuhan, agar Tuhan mengaruniakan hikmat bagi kita, bagaimana kita mempersiapkan kehidupan kita menjelang tahun yang baru, tahun yang penuh dengan rahmat Tuhan, tahun yang penuh dengan pemulihan, tahun yang baru yang penuh dengan masa depan. Tuhan Yesus memberkati kita. Amin. Kita akan masuk dalam pelayanan perjamuan kudus untuk mengenang penyertaan Tuhan dalam hidup kita, bahwa Ia sudah mati bagi kita, bagi dosa kita. Kita mempersiapkan diri kita masuk dalam sakramen perjamuan kudus. Bapak Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan, pada saat ini kita memasuki pelayanan perjamuan kudus. Dengarkanlah penetapan dan arti perjamuan kudus. Saudara-saudara yang kekasih dalam Tuhan Yesus Kristus, sakramen perjamuan kudus adalah penetapan dari Tuhan sendiri. Itu terdapat dalam 1 Korintus pasal 11 ayat 2-26 untuk memperingati kasih dan anugerah Allah yang sungguh luar biasa yang dinyatakan dalam diri Tuhan Yesus Kristus yang telah menyerahkan dirinya untuk keampunan dosa kita. Sakramen perjamuan kudus merupakan tanda dan meterai bahwa kita adalah anak-anak Allah yang telah ditebus dengan tubuh dan darah Yesus Kristus. Melalui perjamuan kudus ini kita menyatakan syukur dan mau hidup di dalam pengasihannya di tengah berbagai penderitaan dan kesulitan. Perjamuan ini kiranya menghibur dan menguatkan kita, kiranya membangun dan menguatkan pengharapan bahwa kita akan masuk dalam perjamuan anak domba Allah di dalam kerajaan Allah yang kekal. Sebagaimana firman-Nya, barang siapa makan dagingku dan minum darahku, ia mempunyai hidup yang kekal, dan aku akan membangkitkan dia pada akhir zaman. Pengakuan dosa dan berita anugerah. Mari kita merendahkan diri di hadapan Tuhan dan mengaku dosa kita, serta memohon pengampunan daripadanya. Kita berdoa. Kami mengaku di hadapan-Mu ya Tuhan, bahwa kami sering berbuat dosa melalui pikiran, perkataan dan perbuatan kami. Ampunilah kami ya Tuhan, dan kasihanilah kami menurut kasih setia-Mu. Hapuskanlah pelanggaran kami menurut rahmat-Mu yang besar. Bersihkanlah kami seluruhnya dari kesalahan kami, dan tahirkanlah kami dari dosa kami. Kami mohon juga pengasihan-Mu, supaya dalam perjamuan kudus ini Tuhan bekerja dengan roh-Mu dalam hati kami, supaya dengan kepercayaan kami dapat menyerahkan diri dan hidup kami seluruhnya kepada Yesus Kristus anak-Mu. Tolonglah kami supaya tidak hidup lagi dalam dosa, melainkan Kristus yang hidup dalam kami, dan kami pun di dalam Dia. Karuniakanlah kepada kami anugerah-Mu, sehingga kami senantiasa memperoleh penghiburan dan kekuatan apabila kami memikul salib dan menyangkal diri kami, sehingga baik waktu suka atau duka, hidup atau mati, kami dapat hidup dan mati bagi Tuhan dan untuk kemuliaan nama-Mu. Amin. Jemaat diundang untuk berdiri. Dengarkanlah berita anugerah. Selaku hamba Tuhan Yesus Kristus, kami memberitakan keampunan dosa bagi tiap-tiap orang yang mengaku dosanya dengan tulus ikhlas, di dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus. Kiranya oleh anugerah Allah, perjamuan kudus ini menguatkan iman kita. Marilah bersama-sama dengan sekalian orang percaya dari segala masa dan tempat, kita mengikrarkan pengakuan iman Kristen.
Aku percaya kepada Allah Bapa yang Maha Kuasa, Khalik langit dan bumi, dan kepada Yesus Kristus, Anak yang tunggal Tuhan kita, yang dikandung daripada Roh Kudus, lahir dari anak darah Maria, yang menderita di bawah pemerintahan Pontius Pilatus, disalibkan, mati dan dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut. Pada hari yang ketiga bangkit pula dari antara orang mati, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa yang Maha Kuasa, dan akan datang dari sana untuk menghakimi orang yang hidup dan yang mati. Aku percaya kepada Roh Kudus, gereja yang kudus dan am, persekutuan orang kudus, ampunan dosa, kebangkitan daging, dan hidup yang kekal. Haleluya. 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 Saudara-saudara yang kekasih, supaya kita semua dapat mengikuti perjamuan kudus dengan semestinya, sehingga memperoleh pengampunan dosa, kekuatan dan penghiburan, serta hidup berpengharapan, marilah masing-masing kita memeriksa diri di hadapan Tuhan. Apakah saudara menyadari dosa saudara, lalu merendahkan diri, menyesal dan mencari kesempurnaan dari Tuhan? Jawablah, sesungguhnya saya seorang yang berdosa, kasihanilah saya ya Tuhan. Sesungguhnya saya seorang yang berdosa, kasihanilah saya ya Tuhan. Apakah saudara sungguh-sungguh percaya bahwa dosa saudara diampuni oleh Yesus Kristus yang mati di kayu salib dan hidup kembali? Jawablah, saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Saya percaya bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamatku. Apakah saudara sungguh-sungguh hendak menyatakan syukur kepada Allah serta hidup selaku anak-anak Allah di dalam hidup saudara? Jawablah, tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Tiap-tiap hari saya hendak menyatakan syukur kepada Allah dan hidup dalam pertobatan sebagai anak-anak Allah. Setiap orang yang merasa dan berbuat demikian dalam hati dan hidupnya tentu akan diterima oleh Allah dan layak duduk serta dalam perjamuan kudus dari anaknya Yesus Kristus. Namun janganlah ada anggapan bahwa kita baru boleh ikut perjamuan kudus kalau kita sudah sempurna dan tidak berdosa lagi. Kita mengikuti perjamuan kudus ini bukan karena kita sempurna, tapi karena Kristus telah mengampuni dosa kita. Namun kita harus selalu berupaya melawan segala keinginan jahat dan hidup taat menurut kehendaknya, maka kita yakin biarpun dosa dan kelemahan kita masih ada di dalam kita, tetapi Allah menerima kita dalam anugerahnya. Jemaat, disilakan untuk duduk kembali. Ibu bapak, saudara-saudara dan anak-anak semua, dipersilahkan untuk berdoa di dalam hati masing-masing dalam saat teduh. Tuhan kita Yesus Kristus, pada malam tatkala Ia diserahkan, diambilnya roti dan setelah mengucap doa syukur, Ia membelah-belah roti itu dengan tangannya sambil berkata, "Inilah tubuhku yang diserahkan bagi kamu. Perbuatlah ini menjadi peringatan akan aku." Begitu pula setelah makan Ia memberikan piala anggur itu kepada mereka dan berkata, "Cawan ini adalah perjanjian baru yang dimeteraikan oleh darahku.
Perbuatlah ini setiap kali kamu meminumnya, menjadi peringatan akan aku. Ibu bapa, saudara-saudara, dan anak-anak semua, ingatlah akan sabda Tuhan Yesus Kristus. Datanglah kepadaku, kamu semua yang lelah dan merasakan beratnya beban, aku akan menyegarkan kamu. Marilah dengan sukacita karena segala sesuatu telah sedia. Jemaat, silakan berdiri dan silakan mengambil roti dan anggur yang sudah disiapkan. Silakan. Ambillah, makanlah. Inilah tanda dari tubuh Tuhan Yesus Kristus yang sudah diserahkan karena dosa kita. Silakan. Ambillah, minumlah. Inilah tanda dari darah Tuhan kita Yesus Kristus yang sudah ditumpahkan untuk keampunan dosa kita. Silakan. Mari kita menerima berkat Tuhan untuk perjamuan kudus yang sudah kita laksanakan. Kiranya tubuh dan darah Tuhan kita Yesus Kristus yang kudus dan mulia itu menguatkan dan memelihara saudara kepada hidup yang kekal. Amin. Bapak Ibu Saudara yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita mempersiapkan hati kita kembali, kita masuk dalam doa syafaat, kita berdoa. Bapa di dalam Yesus Kristus, terima kasih karena kebaikan-Mu dalam kehidupan kami. Engkau yang telah memimpin kami sepanjang tahun 2020 yang telah hampir kami lewati pada saat ini. Kami yakin dan percaya bahwa kehidupan yang telah kami jalani bersama-sama dengan Tuhan. Dan kami mampu berdiri hari ini memuji Tuhan, menyembah Engkau. Itu semua bukan karena kami yang baik, tetapi karena Engkau yang begitu baik dalam hidup kami, sehingga kami mampu melewatinya. Dan itu semua terjadi karena Engkau adalah terang dalam hidup kami sebagaimana firman-Mu. Biarkan kami, sebagaimana firman yang telah Engkau berikan, kami hidup dalam terang kasih Tuhan. Kami senantiasa menjaga terang itu agar tidak pernah padam. Dan kemudian menyongsong tahun yang baru, kami hidup dalam hikmat yang memang Tuhan karuniakan kepada kami. Kami baru saja juga telah melaksanakan perjamuan kudus. Kami percaya bahwa perjamuan kudus adalah sarana bagi kami untuk memberikan kami penghiburan bahwa Tuhan tidak pernah meninggalkan kami. Tuhan telah memberikan tubuhnya, mencurahkan darahnya bagi dosa kami, dan Tuhan tidak pernah membiarkan kami sendiri berjuang melawan dosa kami, karena kami adalah milik Tuhan. Karena itu Tuhan sendiri yang datang dalam rupa anak Yesus Kristus
yang menjadi manusia untuk sama dengan kami, menolong kami, membebaskan kami dari kuasa jahat, kuasa kegelapan yang tidak mampu kami atasi sendiri. Tetapi karena terang itu hinggap diam di dalam hidup kami mampu menjalani kehidupan kami. Menjelang tahun yang baru ini ya Tuhan, kami mohon belas kasihan Tuhan. Biarlah kiranya pada tahun yang kami hadapi, tahun 2021, vaksin COVID-19 telah disebar kepada seluruh warga masyarakat Indonesia, sehingga kami dapat hidup walaupun pandemi ini masih ada sebelum kami dapat tuntaskan, tetapi kami bisa hidup dengan ketahanan yang kuat karena faktor-faktor pertolongan Tuhan melalui para medis yang menciptakan, membuat vaksin yang efektif bagi kami. Demikian juga pada tahun yang baru, ketika kami pada tahun ini mengalami krisis karena dampak pandemi yang sepanjang tahun ini melanda kami. Kiranya terjadi pemulihan, baik itu pemulihan ekonomi dalam hidup kami, pemulihan keluarga, dan pemulihan secara politik, agar kami senantiasa hidup dalam kebersamaan, dalam persatuan kesatuan sebagai sesama anak bangsa, bahkan sebagai warga gereja. Terima kasih Bapa. Pada saat ini kami juga mau berdoa untuk warga jemaat kami sepanjang tahun 2020 yang telah kami jalani bersama-sama. Mungkin ada banyak warga jemaat kami yang mengalami pergumulan di dalam kehidupan mereka. Anak-anak, bahkan orang tua, mungkin ada yang kehilangan pekerjaan. Tetapi kami yakin dan percaya semua itu akan pulih pada tahun yang akan kami hadapi. Ada yang menderita karena sakit, kami juga percaya bahwa Tuhan akan memberikan kesembuhan. Jika ada yang berduka karena kehilangan anggota keluarganya pada tahun 2020 ini, kami percaya di tahun yang baru Tuhan senantiasa mengiring kehidupannya, menunjukkan bahwa Tuhan adalah Allah yang berserta dengan kami sekalian dalam segala musim kehidupan kami. Dan pada saat ini juga ya Tuhan, kami mau berdoa untuk seluruh warga jemaat GKI Eka Sinta Menteng. Biarlah mereka kiranya senantiasa ada dalam perlindungan, kasih dan penyertaan-Mu. Anak-anak mereka, keluarga mereka, suami istri kiranya diberkati oleh Tuhan. Disembuhkan dari sakit, diberikan kebahagiaan yang sejati. Terima kasih Bapa. Engkau sedemikian selalu menyertai kami. Engkau menjadi terang dalam hidup kami karena memang Engkau adalah terang dunia. Doa ini Tuhan kami sampaikan kepadamu di dalam nama Tuhan Yesus Kristus yang mengajarkan kami berdoa bersama-sama demikian. Bapa kami yang di sorga, dikuduskanlah namamu. Datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di sorga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya. Dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Jangan membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat. Karena Engkaulah yang mempunyai kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Sekarang kita memberikan persembahan syukur. Nas pengantar, ada yang menyebar harta tetapi bertambah kaya, ada yang menghemat secara luar biasa namun selalu berkekurangan. Siapa banyak memberi berkat, diberi kelimpahan. Siapa memberi minum, ia sendiri akan diberi minum. Amsal 11 ayat 24 dan 25. Kita berdoa untuk persembahan. Dengan sukacita dan sukarela kami mau memberi persembahan kami kepadamu ya Tuhan, untuk menopang pelayanan gerejamu di tengah pandemi COVID-19 ini, supaya gerejamu tetap teguh mengabarkan berita Injilmu kepada dunia ini, terutama meneguhkan dan menguatkan iman kami umatmu. Berkatilah kami yang akan memberikan persembahan ini agar selalu hidup dalam kelimpahan-Mu. Amin. Sementara jemaat memberikan persembahannya, jemaat menyanyi dari PKJ nomor 148, bait 1, 2, dan 3, dan pada bait yang ketiga sedang jemaat dimohon berdiri nantinya.
Bapak Ibu warga jemaat yang saya kasih dalam Tuhan, mari kita mengakhiri ibadah tutup tahun ini dengan keyakinan bahwa kita senantiasa hidup dalam pemeliharaan Tuhan. Kita terima berkat Tuhan. Tuhan memberkati engkau dan melindungi engkau. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberi engkau kasih karunia. Tuhan menghadapkan wajahnya kepadamu dan memberi engkau damai sejahtera. Amin. Ibadah kita telah selesai. Kami ucapkan selamat menyambut tahun baru 1 Januari 2021. Tuhan Yesus beserta dengan kita. Amin. Bagaikan langit yang membentang, begitu luas kasih Tuhan tiada terhitung. Pertolonganmu dalam hidupku, bagaikan